Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Turis asing kembali berulah, naik motor di jalan tol tanpa helm. Pencuri beraksi di siang bolong di salah satu rumah di perumahan Giri Mandala, Jalan Ganda Mayu, Kampial, Kuta Selatan. Waspada diabetes pada anak. Pengelola sekolah melarang penjualan minuman kemasan. Reskrim Polsek Denpasar Selatan meringkus 2 pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di Denpasar. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena melawan saat dibekuk. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pencuri ini menggasak sepeda motor di salah satu toko di Jalan Bypass Ngurah Rai. Pelaku dengan leluasa mencuri karena kunci kontak masih tertinggal. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi dengan mudah meringkus kedua pelaku yang sedang menjual sepeda motor curian secara COD atau cash on delivery di kawasan Simpang 6 Jalan Tuku Umar Barat. Memang mencari motor yang kunci nyantol dan tidak kunci stang. Dan untuk hasil penjualan motor digunakan untuk membiayai bayar utang dan kehidupan sehari-hari. Dan salah satu pelaku di sini adalah residivis dengan kasus yang sama, yaitu Prambors. Mungkin itu aja dari saya. Itu dijualnya kemana? Berapa dijualnya? Belum sempat dijual kemarin, jadi ungkapnya kemarin rekan-rekan Reskrim Densel melaksanakan penyelidikan, ada di sebuah akun marketplace melaksanakan COD di sekitaran Simpang 6 Tekumar. Jadi pas dicek ternyata itu satu TKP yang Sabtu hilang, jadi Sabtu malam sudah dijual ya, malam Minggu dijual. Berapa ditawarkan? 2 motor dijual sekaligus. Berapa ditawarkan itu di marketplace-nya? 3 juta kemarin tawarin di marketplace. Belakangan polisi kembali menemukan sejumlah sepeda motor tanpa surat-surat yang diduga kuat hasil curian. Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual melalui media sosial dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Harga cabai di Pasar Amlapura Karangasem terus melonjak. Bahkan saat ini harga cabai sudah menyentuh Rp70.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga tomat juga ikut naik karena pasokan dari luar Bali berkurang akibat cuaca buruk. Sementara mengandalkan pasokan dari petani lokal tidak cukup. Saat ini harga tomat sekitar Rp30.000, naik dari harga Rp18.000 per kilogram. Kenaikan bumbu dapur ini tentu membuat pedagang susah karena masyarakat mengurangi pembelian sehingga tomat dan cabai milik pedagang banyak yang busuk. Cabai kecilnya sekarang 70 ecerannya, kemarin dapat 60. Selain itu tomatnya berapa, Bu? Tomat dulu 20, sekarang 30. Kalau barangnya gimana, Bu? Gampang atau memang langka? Memang langka. Apa sebabnya kira-kira, Bu? Pasokan gini orang Jawa nggak datang karena cuaca gelombang laut jelek. Untuk penjualannya berpengaruh nggak, Bu? Iya, pengaruh. Sedikit orang belanja, agak sepi jadinya. Dari kapan, Bu, ini kondisinya seperti ini? Dari 2 minggu dah. Pedagang berharap cuaca segera membaik karena hujan deras menyebabkan banyak petani cabai dan tomat gagal panen dan rugi. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Diabetes saat ini banyak menyerang anak-anak. Salah satu penyebab adalah konsumsi jajanan dengan kadar gula yang tinggi.
Sekolah Dasar Negeri 3 Karangasem sejak tahun 2021 tegas melarang pedagang di sekolah menjual minuman kemasan di kantin kecuali air kemasan. Tidak mudah menerapkan aturan ini. Awalnya banyak yang tidak setuju, apalagi anak-anak yang umumnya sudah terbiasa mengonsumsi minuman kemasan. Namun lama-kelamaan mereka terbiasa. Tak hanya minuman, sekolah juga memantau kualitas jajanan yang dijual untuk siswa di sekolah. Bahkan sekolah menerapkan jam sarapan pagi bersama, di mana anak-anak membawa bekal makanan utama dari rumah, sehingga mengurangi konsumsi jajan yang kurang sehat. Sejak saya tugas di sini dari tahun 2021, saya mulai rembuk dengan teman-teman, ngecek kantin, dan juga kan dapat pembinaan dari Puskesmas. Kita tidak boleh menjual minuman kemasan yang kadar gulanya tinggi. Nah, sejak saat itu mulai saya berbenah dengan teman-teman untuk menjual makanan sehat, makanan dan minuman sehat, mengurangi yang ciki, yang yang minuman-minuman yang manis-manis itu saya kurangi, kemudian tidak sama sekali, demi kesehatan anak-anak kita semua. Anak-anak kan terbiasa di kampung mungkin belanja begitu, di awal sempat menanyakan, tetapi lama-kelamaan akhirnya terbiasa. Dan saya sarankan juga membawa air minum dari rumah. Jam masuknya kita undur lagi 5 menit, kemudian pagi setelah anak-anak selesai bersih-bersih, sarapan bersama dulu. Kita sambil cek makanannya, makanan sehat atau tidak. Pengelola Sekolah Dasar Negeri 3 Karangasem akan terus menerapkan kebijakan ini karena bisa membentuk kebiasaan bagi siswa untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, sehingga bisa terhindar dari berbagai penyakit. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.